persaudaraan. Inilah misi Rasulullah. Maka hari ini misi Rasulullah Maulid Nabi ini ada kayak bagaimana Rasulullah diutus di atas bumi ini untuk menjalankan 10 hal. 10 hal ini tolong dihidupkan di sini. Tolong sekarang MC-nya dari mana? Ya. Tolong saya dibacakan surat An-Nisa ayat 36. Browsing sebentar. Browsing, masih punya paket data enggak? Lain kali kalau jadi MC itu beli paket datanya yang 30 giga. Ayo, tolong browsing. Saya apa yang tahu? Ayo, enggak ada sinyal. Tempat saya penuh kok. Bentar saya browsingkan. An-Nisa ayat 36. Enggak ada sinyal, alasan enggak punya kuota aja, enggak punya paket data. Data ini. Udah. Ini ada terjemahnya. Ya, An-Nisa ayat 36. Ayo MC-nya bacain pelan-pelan. An-Nisa ayat 36. Ada. Ini iPhone mahal jadinya. Jangan lupa nanti kembaliin. Rasulullah itu untuk membangun rumah tangga, Bu, dengerin Bapak Ibu semuanya. Rasulullah itu kalau minum itu mohon maaf hanya diminum separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa diminum separuh? Karena yang separuh ini pasti diberikan istrinya. Untuk apa? Untuk cari berkah. Ya tullah mal jamaah. Allah akan memberkahi keluarga kalau ada kompak suami istri. Dan hebatnya istri Rasulullah kalau minum ditempelkan di mana bekas pipi Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah minumnya sini, Ummul Mukminin juga ditempelkan sini. Enggak seperti orang Karangwangi. Bapak gini, ya aku sini enggak. Bahkan Rasulullah itu kalau makan apel, kalau ada, tapi ini belum ada. Bayangin aja, misalnya ini apel, misalnya ini apel, Rasulullah itu kalau makan apel hanya digigit sedikit. Kenapa? Biar istrinya dapat banyak. Enggak seperti orang Karangwangi. Digigit tinggal sedikit kasihkan istrinya, ini untuk kamu. Dan hebatnya istri Rasulullah menggigit di mana bekas gigi tadi dilanjut. Kalau Rasulullah gigit sini juga di sini. Nah, Karangwangi enggak. Papa sini lah, aku sini aja nih. Karena belum gosok gigi. Walaupun pernah Rasulullah minum dihabiskan. Bismillah. Maka begitu dihabiskan, Ummul Mukminin teriak-teriak. Ya Rasulullah, sisakan untukku. Kenapa kau habiskan? Tidak biasanya seperti itu. Ya zaujati, ya habibati, ya Ummul Mukminin, ya Humairah. Istriku, karena jujur itu tidak boleh kalau itu menyakitkan hati pasangan. Bu, suami ibu itu hitam, nggak boleh dipanggil dengan jujur. Black, si black, nggak boleh. Suaminya budak panggil tak, budak nggak boleh. Kalau budak panggil Mas Agus, laku Agus agak gundul sedikit misalnya gitu. Pak, Bapak, suami Bapak itu gemuk, nggak boleh panggil dut, nggak boleh. Tapi kalau gendut ya jangan dipanggil sing langsing, menyinggung perasaan. Wahai istriku yang sangat berbobot, wahai tuan besar, gitu. Maafkan aku karena aku terlalu haus, maka saya habiskan. Kalau memang habis saya bikinkan lagi. Buru-buru gelas ini dibawa ke dapur. Sampai di dapur Ummul Mukminin nangis saja. Ya Allah, jangan-jangan surga saya tertutup oleh gelas ini. Kenapa? Ternyata bikinnya minum tadi sebelum subuh. Dapur Rasulullah gelap. Ternyata garamnya habis, gulanya utuh. Berarti yang diminum Rasulullah tadi adalah air. Maka oleh Rasulullah dihabiskan. Kenapa? Karena biar nggak menyinggung perasaan istri. Itulah pribadi Rasulullah, menjaga perasaan istri, nggak diminum semuanya. Diminum semuanya biar istrinya nggak ketahuan. Paham, Bu? Maka untuk menguji suami ibu, ya,
Besok pagi bikin minum, dikasih 5 sendok. Serahkan suami, Mas, mumpung masih panas ini tolong diminum. Kira-kira kalau orang Karawangi dikasih itu apa responnya, Bu? Semburkan, dasar wanita segala macam. Begitulah kemesraan sekarang. Misi 10 ini dibaca pelan-pelan. 10 ini harus terlaksana dengan Maulid Nabi ini. Misi Rasulullah itu 10. Yuk. Baca, yuk. Boleh, dari Arabnya lebih bagus. Ya. Wah, butuhlah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wala jari wal jaril jambi wa sahibi bi al jambi. Lalu kecil. Ya, kecil. Waladina sabili wa ma malakas aimanukum innallaha la yuhibbul muhtalin. Mangkana muhtalang fakhura. Ya. Yuk, terjemahnya pelan-pelan, semuanya perhatikan. Bu, 10 inilah misi pertama. Sudah, saya terangkan ayat ini satu saja, satu ayat ini. Biasanya saya 3 jam terangkan ini. Gitu. Kalau 10 ini dilaksanakan, maka ini misi Maulid Nabi kita. Pertama, yuk, terjemahnya. Tadi? Ya, tadi udah tak ini. Amit. Isi. Satu, ya. Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, dan berbuat satu. Sembahlah Allah, jangan mempersekutukan Allah, jangan berbuat syirik. Perhatikan Pak, Bu. Ala lillahi dinul khalis. Ibadah ini nggak ada artinya kalau bercampur dengan syirik. Ini misi pertama. 13 tahun Rasulullah itu di Mekah, yang penting mengenai akidah. Maka tolong jaga akidah keimanan kita. Jangan sampai nanti hanya karena kerjaan, hanya karena jodoh, hanya karena fasilitas, nanti hilang imannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jaga keimanan, keislaman. Di sini masih rajin keimanannya, begitu sampai di Jakarta lihat gedung tinggi-tinggi kerudungnya lepas. Sini masih kerudung bagus-bagus, sampai Jakarta pakainya rok mini-mini. Roknya 15 cm kasih belahan 10 cm di depan. Tinggal 5 cm. Jadi jaraknya dengan ibu kota negara cuma 3 cm. Sudah sampai Sidratul Muntaha di situ. Bu, jaga iman. Ketika Nabi menerangkan ayat ini, kenapa ini saya tekankan, Bu, Pak? Kalau di Karangwangi ini ada orang mencuri motor dengan menyembah batu, kira-kira yang ditangkap polisi, yang dipenjarakan, yang dikriminalkan, yang diadili, yang mencuri motor apa yang menyembah batu? Mencuri motor. Tapi bagi Allah yang kurang ajar, dosa paling besar yang mana? Menyembah batu, kurang ajar. Maka Rasul nasihati gini, sederhana sekali, indah sekali Rasul kalau nasihati, gampang sekali, mudah dicerna. Ya Zaid, ya Anas, anak angkatnya. Bagaimana kalau kamu punya istri nggak menyenangkan? Nggak apa-apa, tidak semua wanita menyenangkan. Tetap istriku. Tapi makannya banyak, nggak apa-apa. Dandannya minor, nggak apa-apa. Pertumbuhannya melipat, nggak apa-apa. Itu istriku. Sekarang begini, ya Zaid, bagaimana kalau kamu punya istri, makan kamu kasih, pakaian kamu beliin, rumah kamu bikinin. Tapi kalau tidur dengan orang lain, kalau hamil hasil hubungan orang lain, kalau punya anak hasil hubungan orang lain, oh kurang ajar ya Rasulullah. Saya talak 762 kali.
Aku yang biayai, dia melayani orang lain. Demikian juga Allah. Allah lebih cemburu kepada orang yang berbuat syirik kepada kamu. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Bu, jangan kamu berbuat syirik. Syirik ini kesalahan. Sekali Anda berbuat syirik, amalan nggak diterima. Mohon maaf, sekali saja ke dukun, sholatnya berapa hari nggak diterima? 40 hari, padahal 3 hari nggak Jumatannya saya kafir. Kalau 40 hari nggak sholat berarti kafirun. Sekali aja ke dukun. Kenapa? Karena di Indonesia ini rawan. Orang pengen kaya cukup ketik rek spasi weton kirim 8080. Masya Allah. Syirik. Di Jawa apalagi Bu, ada orang nggak jadi nikahin anak gara-gara wetonnya beda. Ini wagi, paing, kliwon beda. Bahkan siunnya dihitung. Ini anjing sama kucing. Anjing sama kucing nggak beda, ini berantem. Ini anjing sama monyet. Anjing sama monyet, topeng monyet. Oh cocok ini semuanya. Sampai seperti itu. Kalau pengen cepat sembuh, nggak usah ke dokter. Cukup bawa air setengah gelas ini, terus dibawa ke Jombang. Ada anak kecil bernama Ponari, dicelupi, celup, jadilah Ponari Sweat. Masya Allah. Syirik. Maka satu, jangan syirik. Jadi satu, misi Rasul pertama adalah menegakkan akidah. Supaya iman ini dijaga betul-betul, keimanan dan keislaman satu. Dua, ya. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Orang tua, grogi, ulang. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kedua orang tua. Yang kedua, bakti orang tua. Saya tidak melihat, insya Allah ini yang hadir semuanya orang yang bakti orang tua. Masalahnya bagaimana mendidik anak yang bakti pada orang tua. Supaya jadi jariah nanti. Biru abaukum tabirukum abnaakum. Kalau kamu udah baik kepada orang tua, tinggal didik anak-anak supaya baik kepada orang tuanya. Anak sekarang lebih taat kepada handphone daripada kepada orang tua. Betul? Dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang. Begitu handphonenya berdering langsung lari. Betul? Kalau ada anak Karangwangi seperti itu, kalau minta uang jangan dikasih. Suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih taat kepada handphone, kamu lahirnya dari handphone tuh hamil terus keluar kamu, maka wajahmu kayak kipet. Anak apa itu? Bu, Bapak, saya sudah hafal ayat ini sebelum nikah. Tapi saya betul-betul bisa memahami setelah nikah. Istri saya itu 3 anaknya. Ya Allah, jangan diputus. Istri saya itu 3 anaknya. Ketika istri saya harus keluar negeri, saya harus nungguin anak saya. Mosok 3 anak yang sakit 2. Sampai saya berdoa, ya Allah, buat yang sakit saya saja biar anak saya sehat. Orang tua mau gantikan anaknya kalau sakit, betul. Anaknya sakit, orang tuanya ikut sakit, betul. Tapi orang tuanya sakit, anaknya ikut sakit. Maka hati-hati, anak-anak, dengerin. Pentingnya bakti orang. Semua ayat bakti orang tua itu selalu disambung dengan bakti kepada Allah. Beribadah pada Allah dan bakti orang tua ini. Ridha Allah pada ridha orang tua, murka Allah pada murka orang tua. Maka setelah kita beriman pada Allah, setelah kita memperbaiki agama, yang kedua, bagaimana hubungan dengan orang tua kita. Perbaiki, kenapa? Karena di Garut, Bu, di Garut. Ada anak yang memenjarakan ibunya sendiri karena warisan namanya Ibu Siani. Garut sebelah situ. Garut ya situ. Saya tadi mana? Salah sih di Garut itu ya itu. Kamu salah kok di ini. Garut itu sebelah itu. Di Garut itu ada Ibu Siani, umur 70 tahun, dipolisikan oleh anak kandungnya sendiri, Bu. Naudzubillahi min. Masya Allah, jangan sampai anak seperti itu. Bahkan orang tua mau menggantikan anaknya kalau sakit. Ya Allah, Mbok, yang sakit saya saja biar anak saya sehat. Tapi jujur, siapa yang di sini? Siapa yang mau menggantikan orang tuanya? Orang tuanya udah pikun. Ya Allah, Mbok, yang pikun saya saja biar orang tua saya sehat. Ada yang mau? Bahkan saya pernah melihat langsung seorang ibu punya anak masih bayi, dia nyedot ingus anaknya. Dia ngisep ingus anaknya. Ibu pernah lihat? Pernah ngalami? Pernah. Ngisep ingus anaknya waktu bayi pernah. Tapi jujur, siapa yang di sini? Siapa yang mau nyedot ingus bapaknya? Bapak pilek, Pak, sini tak isep ingus. Ada yang mau?
maka hati-hati. Anak yang durhaka nanti ada 3 siksa. Di mana sebelum di akhirat, di dunia akan dirasakan. 1, uququl walidain, orang yang durhaka pada orang tua. 2, nanti perzina yang dipamerkan. 3, nanti wal firor anizahfi, orang jadi pengecut. Maka sekali lagi, ini bakti pada Allah. 2, bakti orang tua. 3, apa? Karib atau kerabat. Karib kerabat, hubungan antara uwa, antara Pak D, Bude, paman, tante, pokoknya kakak, adik, jaga hubungan itu. 3, Anak-anak yatim. anak-anak yatim. Dan alhamdulillah Bu, ini saya ngamalkan ini. Saya ini teaching, training, syuting, entah kemana saya dapat uang berapapun, semuanya saya serahkan kepada anak yatim. Karena istri saya yatim. Istri saya itu nggak punya bapak, nggak punya ibu, kasihan, yatim piatu. Saya juga nggak punya bapak, nggak punya ibu, sudah meninggal. Jadi saya ini sepasang yatim piatu. Enggak Bu, alhamdulillah di rumah saya ada 217 santri. Belum pernah kelaparan sampai hari ini. Dari mana? Allah berkahkan rezeki. Entah dari teaching, training, syuting. Untung saya diundang ke Karangwangi. Mudah-mudahan paham maksud saya. Paham ya? Tapi bukan yatim yang itu. Karena kalau yatim yang kaya tidak termasuk. Pak Jokowi pun yatim piatu. Prabowo pun yatim piatu. Erlangga yatim piatu. Itu. Nah, sebut semuanya lah biar nggak politis. Anies, Ganjar, siapa lagi? Erick Thohir, Ridwan Kamil, semuanya yatim, tapi tidak termasuk itu. Yang yatim yang bagaimana? Lanjut. Orang-orang miskin. Yang miskin, yatim yang miskin. Inamatun soruna, watur zakuna, watur hamuna, bidu'afaikum. Berkah rezeki kita, kasih sayang Allah, pertolongan Allah, kalau kita peduli kepada anak-anak yatim. Berikutnya. Pingsan, cantik, bantuan pernapasan. Tapi sudah tua, pakai selang apa gitu. Kira-kira kalau ada orang tabrakan itu nolong nggak? Aduh, tolong, ntar kamu Jawa, Sunda, Dayak, Bali, aduh, Sunda Islam apa Kristen apa Hindu, aduh tolong Islam NU apa Muhammadiyah, NU PKB, P3 apa Demokrat, udah mau mati, Demokrat AHY apa Muldoko itu. AHY lebarannya Selasa para Rabu, tarwehnya 20, pakai kunut nggak pakai, pilih Jokowi apa Prabowo. Sudah mati baru ditolong, betul? Kira-kira kalau ada kebakaran yang nolong saudaranya apa tetangganya? Maka baik kepada tetangga, tidak peduli sukunya apa, rasnya apa, agamanya apa, maka baik dengan tetangga. Bahkan di situ tetangga dekat, tetangga jauh, berarti seluruh manusia. Tetangga desa, tetangga kota, tetangga negara. Lanjut. Teman sejawat. Teman sejawat, karena kita mengais rezeki bersama dengan teman-teman sejawat, teman-teman sekerja. Lanjut, nomor 9. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil, giliran Ibnu Sabil nggak diterjemahkan. Ibnu Sabil itu orang dalam perjalanan. Kalau ada orang Jogja ke Karangwangi, harus diantar, dijemput, dikasih oleh-oleh. Paham? Itu Ibnu Sabil, orang dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan, kalau ada tamu dari manapun, terutama dari Jogja, kalau datang ke Karangwangi, diantar, dijemput, dikasih. Paham maksud? Ya. Itu Ibnu Sabil. Jelas ya? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, hormatilah tamu. Terakhir, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Dan kepada anak buah, lurah harus tahu rakyatnya, RT, RW semua harus tahu rakyatnya, presiden, menteri harus tahu bawahannya. Yaitu bagaimana ini? Kalau 10 ini dilakukan, Anda bebas dari kesombongan, Anda akan selamat dunia sampai akhir. Maka ditutup ayat itu. Lanjut. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya, kalau orang tidak melakukan itu, batarul haq wa ghamdun nas, maka orang yang sombong, orang yang tidak hablum minallah dan hablum minannasnya enggak beres. Dia menolak kebenaran dan tidak punya hubungan yang baik dengan manusia. Inilah misi Rasulullah untuk Maulid Nabi. Mudah-mudahan 10 hal ini dibaca dari awal sampai akhir. 10 hal diulangi ya. Artinya. Iya, artinya. Iya.
dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua karib atau kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. An-Nisa ayat 36 inilah misi Rasulullah untuk rahmatan lil alamin. Bagaimana hablum minallah kita jaga dan hablum minanas sudah kita jaga. Insya Allah inilah yang akan membawakan keberkahan, akan bertambah kebaikan kita dunia